Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai nasoleh dan solehah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, mari kita buka pelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum belajar, bagi anak soleh dan solehah yang belum melaksanakan sholat duha, silahkan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, ya, tentang tumbuhan di sekitarku. Nah, baiklah anak soleh dan solihah, silahkan buka bukunya subtema 3 tentang tumbuhan di sekitarku. Nah, ada banyak tumbuhan di sekitar kita. Ada tumbuhan yang tumbuh liar dan ada juga tumbuhan yang sengaja ditanam. Nah, apa saja tumbuhan di sekitar kita? Nah, misalnya ada bunga, ada sayuran, yaitu tumbuhan di sekitar kita. Sedangkan tumbuhan yang liar itu contohnya ada rumput-rumput, ada pohon-pohon besar, itu tumbuhan liar. Ayo membaca. Mari kita baca cerita berikut ini. Halaman rumah Nina cukup luas. Ada banyak tumbuhan yang ditanam di sana. Ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman bunga. Pepohonan membuat halaman rumah Nina terasa sejuk. Nina sering mengajak teman-teman bermain di halaman rumah. Hari Minggu kemarin, Made, Lani, dan Tony datang bermain. Teman-teman senang bermain di halaman rumah Nina. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca sama-sama tentang cerita teks di atas. Nah, perhatikan kembali bacaan di atas. Ya, ada berapa tanda titik yang kamu temukan ya? Kita ulangi ya, ada berapa titik kira-kira ya? Ya, halaman rumah Nina cukup luas, titik, ada 1. Ada banyak tumbuhan yang ditanam di sana, titik, ada 2 titiknya. Ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman bunga, titik, ada 3 ya. Pepohonan membuat halaman rumah Nina terasa sejuk, titik, berarti ada 4 sudah titiknya. Nina sering mengajak teman-teman bermain di halaman rumah, titik, berarti sudah ada 5 titiknya. Terus hari Minggu kemarin Made, Lani, dan Tani datang bermain, titik. Nah, ada 6 titiknya. Nah, terus teman-teman senang bermain di halaman rumah Nina, titik. Nah, berarti titiknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang bisa kita perhatikan ada banyak teman Nina sedang bermain di halaman. Mereka bermain sangat senang. Nah, selain penggunaan tanda titik, ada juga penulisan ejaan yang tepat, yaitu menggunakan huruf besar pada awal kalimat. Nah, pada kalimat ini awalnya huruf kecil itu salah, seharusnya huruf D itu huruf besar. Terus di bawahnya pohon itu P-nya menggunakan huruf besar. Terus banyak itu harus menggunakan huruf besar B-nya. Warnanya W-nya juga harus menggunakan huruf besar. Terus ayah, A-nya juga harus huruf besar. Terus ternyata itu T-nya juga harus huruf besar. Made ini menggunakan nama orang ya, nama orang harus digunakan huruf besar. M-nya huruf besar. Nah, selain menggunakan huruf besar, yaitu menggunakan di akhir kalimat dengan tanda titik. Misalnya di halaman rumah Made ada pohon jambu air, harus tanda titik.
Nah, sekarang bisa kita perhatikan gambar berikut ini. Made dan Ayah sedang mengambil jambu air. Nah, jambu airnya berbuah lebat berwarna merah. Ayo mengamati. Pohon jambu Nina sudah berbuah. Ibu dan Nina mengumpulkan jambu ke dalam keranjang. Ibu ingin membagikan jambu kepada tetangga sekitar. Ibu memasukkan jambu ke dalam kantong-kantong. Sebelum dimasukkan ke dalam kantong, jambu-jambu ditimbang terlebih dahulu. Satu kantong akan diisi jambu seberat 10 hektogram. Ayo ingat kembali rumus-rumus berikut ini. Nah, sekarang kita perhatikan rumus berikut ini ya. 1 Hg atau 1 hektogram sama dengan 100 gram. Sedangkan 10 hektogram sama artinya 1 kilogram. Nah, Nina membawa 2 kantong jambu untuk diberikan pada tetangga sebelah rumah. Berapa berat jambu yang dibawa Nina? Sekarang kita perhatikan ya, berapa berat jambu yang dibawa Nina? Nah, yang dibawa satu kantongnya itu seberat 10 hektogram. Terus ditambah lagi satu kantong lagi 10 hektogram. Nah, sama dengan berapa ya? Nah, 10 hektogram ditambah 10 hektogram sama dengan 20 hektogram. Nah, 20 hektogram itu sama dengan 2 kilogram. Nah, sekarang coba tentukan berapa kilogram berat jambu pada gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini ada 3 kantong plastik. Satu kantongnya itu 10 hektogram. Terus ada 3 kantong. Berarti ditambahkan. Nah, sedangkan kantong yang di sebelahnya itu ada 4 kantong. Satu kantongnya juga berisi 10 hektogram. Jadi, silahkan ditambahkan 10 tambah 10, 10 tambah 10, 10 tambah 10. Nah, hasilnya berapa kilo? Silahkan dikerjakan ya anak soleh dan solehah. Ayo berkreasi. Nina membuat mainan berbentuk buah-buahan dari plastisin. Buah-buahan yang dibuat Nina termasuk karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ciri lain dari karya 3 dimensi yaitu dapat dilihat dari berbagai sisi. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari depan, belakang, samping, atas, dan bawah. Contoh karya 3 dimensi yaitu guci, patung, dan vas bunga. Itu contoh karya 3 dimensi. Bisa dilihat dari atas, belakang, depan, dan samping. Itu contoh karya 3 dimensi. Sekarang ayo belajar membuat karya 3 dimensi menggunakan plastisin. Mula-mula buatlah rancangan bentuk yang ingin kamu buat. Misalnya kamu ingin membuat bentuk tumbuhan di sekitarmu. Banyak bentuk pohon, buah-buahan, atau bunga. Nah, sekarang silakan perhatikan contoh bentuk-bentuk yang dapat kamu buat rancangannya. Kreasi bentuk sesuai keinginanmu. Nih contohnya gambar tidak 3 dimensi. Ada pohon ya, pohon ada bunganya ya. Bisa dilihat di atas, di bawah, dan di samping. Terus ada wortel yang dibuat dari plastisin. Nah, gambar wortel ini bisa dilihat dari samping, atas, bawah ya. Terus ada pohon kelapa, terus ada bunga. Ini semua adalah contoh 3 dimensi. Nah, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Sekarang silakan kerjakan soal-soal berikut ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.